Halo rekan-rekan pemirsa Rekam Wisata. Kita jumpa lagi dalam sebuah liputan yang tentunya bernuansa wisata. Siang ini Rekam Wisata berkunjung ke pasar tahunan, yaitu Pasar Ramadan, pasar yang diadakan sejak puluhan tahun silam. Kali ini kita mengunjungi pasar Ramadan yang digelar di Melaulu, mulai dari pelabuhan kapal hingga depan pasar Olah Bebaya. Rizal, ya. Mama, Pak, makasih ya. Wisata itu tidak selalu muluk-muluk atau sesuatu yang mahal. Hal-hal sederhana pun, jika kita dapat menghayatinya dan membuat kita menjadi senang, ceria, apalagi tertawa, itulah wisata. Simpel bukan? Kita saksikan wajah-wajah ceria bersinar gurau sambil menanti kedatangan para pembeli ke lapak mereka. Itulah sebuah kesenangan yang pertama mereka dapatkan dalam berusaha mengais rezeki pada bulan Ramadan ini. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh para pelapak setiap tahunnya. Oke, kita menyaksikan aneka penganan yang tumpah ruah dengan berbagai versi pembuatannya dan asal mula penganan itu dibuat. Ada versi angin mamiri, ada versi kutai, ada versi banjar, dan banyak lagi yang tak terhafal oleh kita. Kita menyaksikan betapa ceria wajah para penjual penganan ini dengan suatu harapan bahwa dagangannya akan laris di serbu pembeli. Pada saat ini memang Rekam Wisata sengaja meliput sebelum para pembeli itu datang, dengan tujuan melihat atau menyaksikan makanan-makanan yang tersedia di sini masih dalam keadaan utuh. Menurut sebagian penjual, menurut pengalaman pada tahun-tahun yang lalu, makanan yang sebanyak ini nyaris habis terjual ketika waktu maghrib sudah terlewati. Dan itulah yang selalu menjadi harapan mereka dan juga harapan kita. Ketika mereka berhasil menjual dalam jumlah yang banyak, berarti rezeki Ramadan yang mengalir kepada mereka menyenangkan.
kita saksikan ungkapan hati mereka berikut ini. Pasar Ramadan arah pelabuhan ya, di pelabuhan oke. yang mau buat program dari kayu sampai habis pulau Ya, itulah kelucuan sekaligus harapan di dalam hati mereka dalam berjualan ini. Kita dukung, semoga mereka laris dan mendapat rezeki yang berlimpah, sehingga mereka hadir pada esok hari menjadi lebih ceria. pesan-pesannya semoga kedepannya Amin. akan ya sukses. Ya, amin. Ya, kita saksikan ada minuman, ada kolak, ada kue berlapis-lapis, ada risoles, ada bolu pica, ada kue bingka, dan ada tigu wudu. Menurut bicara orang sini, telur asin ya, tigu wudu kalau bahasa di sini. Ada bakwan, ada suman, yaitu beras ketan yang dicampur dengan santan dimasak di dalam bambu. Bahasa umumnya adalah lemang. Harus eksis. Lakinya berani eksis. Masalahnya kan apa? Pasar Ramadan identik dengan pasar aneka makanan atau kuliner yang dengan sendirinya menjadi objek wisata kuliner. Untuk lauk makan nasi, ada masak merah, masak kari, orang biasa menyebutnya kare, sayur lodeh, sambal goreng kacang plus ikan seribu, masak tahu, telur asin atau tigu budu, hingga ikan asin atau jukut pija, serta ikan salai hadir di sini.
harapannya apa? Jangan lupa mampir. Dengan majunya teknologi sekarang ini, sambil duduk manis, sambil menghirup minuman kesukaan kita, tanpa keluar rumah pun, kita bisa pergi mengunjungi objek-objek wisata seperti wisata alam, pegunungan, agro, marga satwa, termasuk wisata yang memicu adrenalin seperti terbang layang, panjat tebing, mendaki gunung, dan masih banyak lagi yang tak kita sebutkan satu persatu. Hanya dengan mengklik tombol YouTube, semua itu tersaji di depan kita. Kata orang, banyak hal di dunia ini hanya dalam segenggam tangan, termasuk wisata. Anda setuju? Saat ini kita berada di bagian hilir dari pasar Ramadan ini. Kalau tadi di bagian ulu yang dekat pelabuhan, maka sekarang kita berada di jalan persis di depan pasar olah bebaya. Penganan yang dijual cenderung mirip bahkan sama, baik kue basah, kue kering, maupun gorengan-gorengan. Penganan yang begitu banyak dan memenuhi lapak ini tidak semuanya bikinan dari pelapak tersebut. Sebagian, bahkan sebagian besar, itu titipan dari pembuat makanan yang tidak berjualan langsung di sini. Mereka membuatnya, kemudian membagikan ke beberapa pelapak, sehingga penganan itu terlihat sama karena memang pada dasarnya dari orang yang sama. Ya, Nurul. Kasih ya. Cara mereka membagi hasil ada dua. Cara lama yaitu menerapkan 20% dari harga yang dibanderol oleh pembuat makanan. Misalnya dibanderol 5.000, maka setelah barang itu terjual, yang terjual saja dihitung 1.000 untuk pelapak, 4.000 untuk pembuat makanan. Itu lazimnya pada masa-masa yang lalu.
Kemudian sekarang ini berkembang dengan sistem yang lain lagi, yaitu penjual menyerahkan kepada pelapak suatu bandrol harga tertentu, misalnya 5.000, maka pelapak akan menjual makanan itu seharga 6.000. Di berapa yang laku dikalikan dengan harga bandrol, itulah yang masuk ke kantong pembuat makanan. Nah, ini kita saksikan lapak-lapak yang berada di bagian hilir terdiri dari lapak yang dibantu oleh para sponsor. Nah, ini di depan kita adalah shelter yang secara permanen ada di sini, baik sebelum bulan puasa maupun dalam bulan puasa dan sesudah bulan puasa. Nah, itu kita lihat ada tenda-tenda yang bertuliskan nama sponsor. Ini di depan kita penjual es buah. Di luar dari kelompok pasar Ramadan, karena penjual di sini permanen sepanjang waktu, dimulai dari tengah hari sampai malam. Jadi kalau pasar Ramadan tadi temporer selama bulan Ramadan, yang di depan kita ini tidak temporer, jadi selama waktu. Nah, kita saksikan keramaian. Memang lalu lintas tidak ditutup khusus ke daerah ini, dibebaskan berlalu lalang seperti itu. Ciri-ciri dari lapak yang bersponsor, dari taplak meja yang dibagikan. Nah, ini penjual tol goreng di shelter. Berikut kita saksikan dari Bank Kaltim, katanya mereka mendata para pelapak, mencatat akun dan lain sebagainya, dan selanjutnya nanti kita dengarkan apa yang mereka sampaikan. Kami menawarkan pedagang-pedagang di sini alat pembayaran yang dinamakan dengan nama alat pembayaran kris, Pak, barcode kris. Jadi mempermudah lah, karena kan kita kan sudah dihimbau untuk melakukan pembayaran secara non tunai. Seperti itu, Pak. Ini juga bagian dari pasar Ramadan, tapi mereka mempunyai tempat sendiri yang secara permanen berjualan sepanjang tahun. Di depan kita ada baliho yang bertuliskan Festival Ramadan. Yang terakhir ini kita menyaksikan pasar Ramadan, boleh dikatakan seperti itu, karena barangnya cukup banyak dan penitipnya sebanyak barang yang ada itu. Ini pasar Ramadan yang ada di warung KPK.